Kisah akan berfokus pada seorang perawat bernama Anna. Ini orangnya, yang mana sebagai seorang perawat tentu merawat orang sakit kecuali dia tidak sehat. Anna sendiri tinggal di sebuah perumahan menengah ke bawah, di mana di situ ada seorang anak tetangga yang sedang bermain sepatu roda. Yang sebelum Anna masuk, ia pun titip salam untuk ibu anak tetangga itu dan memintanya untuk menyampaikan supaya ibunya jangan suka menjemur pakaian dalam di atas pagar depan rumah. Say hey to your mom for me, okay? Okay. Setelah lelah kerja seharian, Anna sebagai kepala rumah tangga pun langsung disambut oleh sang suami yang sudah menyambutnya di kamar, di mana saat esok paginya ketika mereka baru bangun, sang suami langsung dikejutkan dengan si anak tetangga yang mulutnya sudah dalam kondisi terluka dan ketika dihampiri, tiba-tiba... Entah apa yang terjadi dengan anak itu, tetapi Anna yang terbiasa gercep pun langsung mengunci pintu kamarnya dan mencoba untuk menghambat pendarahan sang suami. Namun sang suami nampaknya sudah terinfeksi oleh anak itu sehingga Anna tidak memiliki pilihan lain selain pergi dari sana. Dan Anna kembali dibuat terkejut ketika melihat kondisi di luar ternyata sudah sangat kacau balau. Entah apa yang sudah terjadi sebenarnya, tetapi Anna yang sudah resmi menjanda pun langsung masuk ke mobil dan memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Anna pun terhenti di tengah jalan ketika syok dengan apa yang telah terjadi, di mana tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mencoba merebut mobilnya hingga Anna refleks menginjak gas yang membuat mobilnya keluar dari jalan. Ketika siuman Anna langsung disambut oleh todongan senjata dari seorang petugas kepolisian bernama Kenneth, kita panggil saja Samsul, ini bebenguknya, di mana Anna dibawa kepada beberapa orang yang berhasil selamat pada insiden tak diketahui ini. Di antaranya ada Michael yang berbaju putih, dan pasangan suami istri bernama Andre dan sang istri yang kebetulan sedang hamil tua. Sir, you do not want to go that way. What's that way? It's pretty bad. Sejauh yang mereka tahu, tempat yang paling aman saat ini adalah sebuah mall yang sedang tutup yang kebetulan Michael yang bekerja di sana sebagai seorang karyawan, sehingga mereka berlima pun memutuskan untuk masuk ke sana, yang mana saat sedang akan masuk, tiba-tiba... Setelah berhasil masuk, mereka pun mulai berkeliling mencari spot yang tepat untuk istirahat, di mana Michael yang sudah hafal tempat ini pun menyarankan mereka supaya istirahat tepat di depan pintu masuk mall yang kaca itu terbuat dari bahan yang cukup tebal. We need to make sure this place is safe. Maybe it's better you stay here with a gun. No, just stay right here, okay? Stay right here. Untuk mengamankan keadaan, Andre dan Michael pun berkeliling dengan arah yang terpisah, di mana Michael akhirnya melihat sesuatu yang bergerak di balik pintu yang ternyata itu adalah seekor zombie yang saat itu juga langsung menyerang Michael. Samsul dan kawan-kawan juga diserang oleh kemunculan satu zombie yang entah dari mana datangnya, di mana Samsul yang terjatuh ke dalam kolam kecil pun sempat luka di bagian tangannya, namun si zombie berhasil dibunuh oleh Anna. Di lantai 1 sudah tidak aman lagi, mereka pun naik ke lift untuk pindah ke lantai 2, di mana di situ mereka langsung disambut oleh 3 satpam yang dipimpin oleh pria berkumis bernama CJ, ini bebenguknya, yang meminta mereka menyerahkan senjatanya jika ingin tinggal di lantai 2 ini. Just let us stay here for a little while. Please. Find someplace else. Dumbass, my wife is pregnant. We can't run anymore. Okay. Come out of there slowly. Ketika melihat berita di televisi, betapa terkejutnya Anna dan kawan-kawan saat mengetahui bahwa semua kota sudah mengalami kekacauan yang besar-besaran, di mana seorang pria di televisi menjelaskan bahwa untuk membunuh mayat hidup ini, mereka harus benar-benar melukai bagian kepala, lebih tepatnya otak, dan membakarnya supaya tidak menginfeksi yang lain. I'm killing these things, Sheriff. Just shoot them in the head. They seem to go down permanently when you're America always sorts its shit out. Di bawah kuasa CJ, Anna dan kawan-kawan pun disuruh membuat tanda SOS berharap ada pesawat yang lewat, di mana di situ mereka menemukan seseorang di atap gedung lain yang sama-sama terjebak di antara para zombie yang berada di bawah. Someone on the roof.
He may as well be on the moon. Yeah, his name's Andy. He's alone. What's your name, man? Helicopter. They're gonna be coming back, baby. Don't worry. I'm gonna send somebody. CJ yang terlalu terisi dengan banyak orang pun merasa bahwa semakin banyak orang semakin banyak ancaman yang berpotensi bisa terinfeksi menjadi zombie, sehingga CJ dengan seenak jidatnya mengunci tempat istirahat mereka supaya tidak ada yang bisa keluar dan berkeliling di lantai 2 tersebut. Overflowing. And Satan, how do you think your God will judge you? The dead will walk the earth. Why? Because you kill unborn children. Ketika salah satu anak buah CJ yang bernama Terry ini bebenguknya saat sedang berkeliling, ia dipanggil oleh Anna yang ingin ke toilet, yang pada saat bersamaan Terry melihat sebuah mobil di CCTV yang tepat berada di luar gedung mall ini. Saat itulah Anna dan kawan-kawan langsung pergi ke atap yang di situ sudah ada CJ dan kawan satpamnya, yang di sini terjadi sebuah ketegangan ketika CJ dan satu kawannya yang polontong pun menodongkan senjata kepada mereka semua, di mana Michael yang mantan tukang ojol pun dengan cepat memukul teman CJ, dilanjutkan dengan Samsul yang merebut pistol CJ, yang akhirnya membuat CJ dan satu kawannya dikunci karena telah meresahkan banyak orang. Holding cell in there. Yeah, back in the security room. Karena masih punya jiwa sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, Michael dan Andre pun nekat keluar untuk menolong orang di mobil ini, di mana mereka berdua berhasil membunuh mayat hidup sehingga orang di mobil ini berhasil diamankan ke dalam mall. Get back inside! Ternyata orang di mobil ini terdiri dari sebuah keluarga yang sebagian besar dari mereka sudah terluka, bahkan satu di antaranya sudah dalam keadaan sekarat dan kondisinya sudah digigit zombie yang mungkin tinggal beberapa detik lagi untuk dia berubah menjadi zombie. Namun sebagai seorang perawat yang terbiasa menolong orang pun, Anna dengan baik hati masih mau mengobati si nenek sampai dia menemui ajalnya, dan ketika semua orang sedang terdiam, tiba-tiba atas kejadian itu, Anna dan kawan-kawan pun mulai paham cara kerja virus ini, bahwa ketika kamu digigit orang yang terinfeksi, maka virus itu akan menyebar ke semua tubuh sampai kamu sekarat. Dan ketika kamu mati, maka tubuhmu akan hidup kembali dengan sosok yang baru yang haus akan daging hangat, yakni manusia. Bites killed her. Bites brought her back. How do you know? Read so fast. Anna pun mengatakan bahwa salah satu ayah dari keluarga itu sudah terkena gigitan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain membunuh bapak tersebut, meski puternya berat untuk kehilangan ayah kandungnya, dan Samsul bertugas untuk menjadi bodyguard yang akan mengeksekusi si bapak sebelum ia berubah menjadi zombie alias mayat hidup. Time to go, honey. Got you this job. Come on. Sekian lama mereka tinggal di mall dengan persediaan makanan yang cukup untuk beberapa bulan, membuat masing-masing mereka mulai jenuh, di mana Samsul sendiri bermain catur dengan pria ujung gedung sana, kita panggil saja si penembak, yang mereka berdua melakukan permainan catur jarak jauh bermodalkan tulisan dan teropong untuk melihat gerakan satu sama lain. Tak hanya Samsul, Anna dan yang lain pun mulai beradaptasi dengan keadaan ini. Bahkan Terry dan si gadis yang tadi bapaknya meninggal pun kini resmi pacaran, dan lainnya membuat kesenangan sendiri dengan beberapa zombie yang berada di luar. With the sickness, get up, come on, you fucker, get up, come on, get down with the Bobby, Get up, come on, get down with the sickness. Get ready to die. Burt Reynolds. Tell him, Man, he's good. Barely even look like him. Ketika mereka semua sedang berkumpul saat makan malam, tiba-tiba listrik mati yang disebabkan ada gangguan di generator, sehingga Samsul dan Michael pun meminta bantuan CJ dan satu kawannya untuk menunjukkan di mana ruangan generator berada. This is level 1. We gotta walk down to 3.
Dan kita akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui jika si Andre diam-diam menyembunyikan kondisi istrinya yang ternyata sempat terkena gigitan waktu di awal masuk mall tadi, di mana sekarang dia tengah dalam kondisi sudah mau melahirkan yang secara kebetulan bersamaan dengan virusnya yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Listen, you gotta be quiet, okay? Our baby's on the way. Let's go. Kembali ke Samsul dan kawan-kawan yang masih berada di tempat yang gelap, di mana mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di kegelapan, di mana saat sesuatu itu muncul ternyata hanya seekor anjing yang tersesat, tapi tiba-tiba ya, muncullah zombie disabilitas yang berhasil menggigit kawan CJ, di mana saat tembakan dilayangkan, suara tembakan itu memancing lebih banyak zombie lain untuk datang, sehingga mereka langsung lari ke dalam pagar kawat dan terpaksa membiarkan teman CJ tewas dikeroyok zombie-zombie tersebut. Come on, let's go! Ketika situasi semakin tegang dan satu zombie berhasil merusak pagar kawat, dan disitulah Michael akhirnya mendapat perintah dari Astrada untuk mengambil selang bensin dan membakar mereka semua hingga habis tak tersisa. I'm out! CJ! Maxis! Sementara itu, Ana pun menyuruh si nenek untuk memeriksa si Andre dan istrinya, di mana saat beliau sampai di sana, terlihat Andre tengah menggendong anak bayinya yang sudah meninggal dan sang istri yang sudah berubah menjadi zombie, sehingga si nenek dengan refleks menembak istri si Andre, disusul dengan tembakan yang dilayangkan oleh Andre yang mengakibatkan mereka berdua tewas saat itu juga. Sadar bahwa mall ini tidak akan selamanya menjadi tempat aman untuk berlindung, mereka semua pun berdiskusi yang menghasilkan sebuah ide untuk pergi ke sebuah pulau yang jauh dari perkotaan dengan cara membuat sebuah mobil yang dimodifikasi untuk bisa sampai ke kapal di pelabuhan. I saw a couple of buses in the garage. We could fix them up. We could Take reinforce. some fucking parking shuttles and reinforce them with some aluminum sides. Yeah. Pretty much. I'm in. Dengan alat-alat lengkap yang tersedia di mall, mereka semua pun memodifikasi dua mobil menjadi sebuah kendaraan berlapis besi tajam yang siap menghantam zombie-zombie, dan pemberangkatan akan dilakukan 5 hari lagi, yang dimana si penembak akan diajak juga. Tetapi ketika Samsul melihatnya, dia menuliskan sesuatu bahwa dirinya sedang kelaparan sebab bahan makanan yang sudah habis. Starving Steve. If we go to pick him up and he doesn't have his strength, and I get it. got to get over there anyway. Shut up! Saat itulah Samsul memiliki ide dengan menggunakan anjing milik pacarnya si Terry untuk mengantarkan makanan dan walkie-talkie sampai persiapan pemberangkatan mereka siap, di mana si gadis pacarnya Terry sebenarnya agak keberatan dengan keputusan mereka yang menggunakan anjing kesayangannya untuk menjadi seekor GoFood. Here he is. Let me see. Namun sial, saat si anjing berhasil masuk ke dalam, ada satu zombie yang berhasil masuk, sehingga membuat si penembak terluka dan terkena gigitan yang sangat parah, di mana pada saat yang bersamaan, si gadis pacarnya Terry pun dengan nekatnya malah pergi sendirian dengan menggunakan mobil untuk menyelamatkan anjing kesayangannya, yang ujungnya membuat dia terjebak di sana dan harus menyusahkan semua orang yang akan berangkat menyusulnya. Idiot's going after the fucking dog. I got him. He's okay. Nicole? Please, you have to help me. He's outside. He's trying to get. Nicole? Melalui saluran bawah tanah, Samsul dan teman-teman pun keluar dari lubang yang di situ sudah begitu banyak zombie yang sudah menunggu. Namun mereka semua berhasil masuk ke dalam toko senjata milik si penembak, yang di situ sudah ada si penembak yang sedang mengentuk-entukkan kepalanya ke dinding. And I'm sorry, brother. Beruntung si gadis dan anjingnya masih selamat, di mana mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil amunisi sebanyak-banyaknya, dilanjutkan dengan melemparkan sebuah tabung gas untuk menghabisi para zombie yang berada di sekitar lubang masuk.
Sialnya, para zombie pun berhasil ikut masuk ke dalam lubang di mana Samsul dan kawan-kawan harus secepatnya pergi dari sana, sehingga ketika pintu sudah terbuka, mereka semua pun langsung menaiki mobil dan pergi dari mall tersebut. Ribuan zombie pun sudah menunggu mereka di luar, di mana kedua mobil itu terjebak di tengah zombie-zombie yang sedang mencoba untuk menggulingkannya, sehingga si Jay memutuskan untuk keluar dan meledakkan sebuah tabung gas supaya mereka semua mati. CJ, now! Go! Ketika mereka melanjutkan perjalanan, tak diduga ada satu zombie yang berhasil nangkil di belakang mobil, sehingga ketika Samsul akan menjatuhkannya, justru mobil itulah yang terguling yang membuat si gadis tewas oleh si Abah yang kebetulan sedang menyalakan gergaji mesin. Alhasil, semua penumpang yang dibawa oleh Samsul pun mati, sehingga Ana yang berada di mobil paling depan pun mencoba untuk menjemputnya, di mana pada saat yang bersamaan muncullah sekelompok zombie yang sedang berlari menuju mereka. Setelah semua masuk, mereka semua pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke pelabuhan, di mana saat mereka sedang turun dari mobil untuk naik ke atas kapal, entah bagaimana caranya para zombie bisa secepat itu sampai di sana, di mana si Jay yang sok pahlawan pun menyuruh mereka semua untuk pergi duluan, sementara dia akan menahan para zombie itu di atas mobil. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, si Jay pun harus kewalahan menahan para zombie itu yang pada akhirnya dia tidak memiliki pilihan lain selain bunuh diri dengan meledakkan sebuah tabung gas. Tersisa Samsul, Michael, Ana, Terry, dan si gadis beban. Ternyata Michael telah digigit di bagian tangan yang membuatnya harus memutuskan untuk tinggal. Yang hal itu jelas membuat Ana sedih oleh karena harus kehilangan satu orang lagi dalam kelompok tersebut. Stay here. Wait, you can't! You, not you.